Lalu bagaimana dengan Salafi Wahabi? Apakah mereka istiqamah mengikuti ijma ulama? Kita perhatikan Ibnu Taimiyah, ulama panutan mereka. Dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mardiyah Anil As'ilatil Makkiyah, karangan Al-Imam Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi. Beliau Al-Iraqi, Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi berkata, Ibnu Taimiyah telah melanggar ijma ulama dalam sekian banyak masalah. Sekitar 60 masalah, sebagian dalam bidang akidah dan sebagian dalam bidang furu'. Ia menyalahi ijma sesudah terjadinya kesepakatan para ulama. Jadi Ibnu Taimiyah menyalahi ijma ulama dalam 60 masalah. Sementara Wahabi beberapa tahun yang lalu sebagian ulama mengatakan Salafi Wahabi menyelisihi ijma ulama dalam sekitar 150 masalah. Lebih banyak daripada gurunya. Makna jamaah yang ketiga, jamaah artinya menjaga kebersamaan. Jadi jamaah, kata al-jamaah juga memiliki arti menjaga kebersamaan dan kerukunan. Perbedaan pendapat di kalangan mereka tidak melahirkan sikap saling mengkafirkan, membid'ahkan, dan memfasikkan terhadap sesama mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, maka tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Ayat ini melarang umat Islam membuat perpecahan sesama umat Islam. Dan ayat ini berarti secara tersirat mewajibkan umat Islam menjaga kebersamaan, yang merupakan arti dari kata al-jamaah. Dari riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ayat ini turun mengenai umat Islam. Artinya ada kelompok-kelompok yang memecah belah di internal umat Islam. Pertanyaannya, apakah golongan Asy'ariyah Maturidiyah selalu menjaga kebersamaan dan kerukunan? Kita perhatikan dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, karangan Al-Imam Abdul Qahir bin Tahir Al-Baghdadi. Dalam kitab tersebut beliau menjelaskan bab 5 tentang penjagaan Allah terhadap Ahlus Sunnah dari saling mengkafirkan antar sesama. Ahlus Sunnah tidak saling mengkafirkan antar sesama. Di antara mereka tidak ada perselisihan yang membawa pada pemutusan hubungan dan pengkafiran. Oleh karena itu mereka memang golongan al-jamaah, yaitu selalu menjaga kebersamaan dan keharmonisan yang melaksanakan kebenaran. Sementara berbagai golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menjaga kebersamaan, justru selalu terjadi perpecahan di internal mereka. Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, beliau mengatakan, "Walaysa fariqun min firaqil mukhalifin illa wa fihim takfiru ba'dihim li ba'd wa tabarri ba'dihim min ba'd kal khawarij wal rawafid wal qadariyah." Tidak ada satupun golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali di antara mereka saling mengkafirkan dan memutus hubungan, seperti aliran Khawarij, Syiah, dan Qadariyah atau Mu'tazilah. Sehingga pernah suatu ketika 7 orang dari mereka berkumpul dalam satu majelis. Lalu mereka berbeda pendapat dan mereka berpisah dengan saling mengkafirkan antara mereka. Sekarang ada pertanyaan, apakah Salafi Wahabi juga menjaga kebersamaan dan kerukunan? Secara konseptual, Salafi Wahabi juga mengakui bahwa ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menjaga kebersamaan dan kerukunan dengan sesama. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh guru mereka, Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Istiqamah. Dalam kitab Al-Istiqamah halaman 42, Ibnu Taimiyah berkata, bid'ah identik dengan perpecahan, sebagaimana sunnah identik dengan kebersamaan. Sehingga dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana halnya dikatakan Ahlul Bid'ah wal Furqah.
Pernyataan senada dan lebih luas disampaikan oleh ulama Wahabi modern, Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dalam kitab tersebut, Syekh Utsaimin berkata, kita temukan ahli bid'ah saling berpecah belah, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat pada kebenaran. Meskipun terjadi perbedaan, tapi tidak sampai saling menyesatkan. Artinya apa? Yang dapat ditangkap dari pernyataan Syekh Utsaimin, apabila perbedaan sampai pada batas saling menyesatkan, berarti dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, apakah Salafi Wahabi mematuhi konsep menjaga kebersamaan dan kerukunan sebagai ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka akui? Ternyata tidak. Sesama Salafi Wahabi saling membid'ahkan, menyesatkan dan mengkafirkan. Ini ada testimoni pernyataan dari ulama Wahabi, Syekh Abdul Muhsin, Profesor Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar, dalam kitabnya Rifqon Ahlas Sunnah bi Ahli Sunnah. Dalam kitab tersebut dikatakan, sesama Salafi Wahabi telah terjadi tafarruq, perpecahan, ikhtilaf, perselisihan, tabdi', saling membid'ahkan, tahajur, saling tidak bertegur sapa, taqatu', saling memutus hubungan. Bahkan dalam realita yang ada, sesama Wahabi saling kafir mengkafirkan. Kemudian juga Syekh Al-Albani, Salafi Wahabi Yordania, telah mengkafirkan Syekh Ismail Al-Ansari, Salafi Wahabi dari Saudi Arabia. Dalam kitabnya Silsilatul Ahadits Ad-Dha'ifah wal Maudu'ah, mengkafirkan sesama Wahabinya. Perpecahan Salafi Wahabi Indonesia juga sampai pada batas saling kafir mengkafirkan. Mereka saling menulis buku, menuduh sesama salafinya, sesama Salafi Wahabi dengan tuduhan sesat dan kafir. Nah, ini artinya apa? Realita perpecahan di internal Wahabi yang sampai pada level saling menyesatkan, membid'ahkan dan mengkafirkan, menjadi bukti kalau Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana konsep yang diakui oleh Syekh Ibnu Taimiyah dan Syekh Utsaimin. Kemudian makna jamaah yang keempat, yaitu golongan mayoritas umat Islam. Wal jamaah humus sawadul a'wam. Makna jamaah adalah mayoritas terbesar, as-sawadul a'wam kaum muslimin. Mengapa jamaah diartikan mayoritas? Berdasarkan sekian banyak dalil. Antara lain hadis sahih an Anas bin Malik radhiyallahu an yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil a'zam, rawahu Ibnu Majah. Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadinya perselisihan, maka ikutilah golongan mayoritas. Hadis ini memberikan penjelasan, ketika umat Islam melakukan kesepakatan atau ijma', maka itu menjadi hujjah yang harus diikuti. Tetapi ketika umat Islam terjadi perselisihan, hadis ini memberikan tuntunan agar kita mengikuti golongan mayoritas. Golongan mayoritas ini adalah golongan yang benar. Pertanyaannya, siapa golongan mayoritas umat Islam? Tentu saja golongan Asy'ariyah Maturidiyah, karena mereka memang golongan mayoritas. Para ulama dari berbagai golongan mengakui kalau Asy'ariyah Maturidiyah merupakan mayoritas umat Islam. Tentu berdasarkan dalil ini, Wahabi yang minoritas berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah.